Selamat sore ibu-ibu hebat. Selamat sore Pak Kres, Jamareta kamera off ya. Sore Pak Kres. Iya Bu. Ibu Weli suara paling kecil sekali. Coba kalau nanti balik masuk lain jaringan apa? Ibu Pak Kres kita ikut saja jo beta pun kondisi muka ada yang bagus nih. Apalagi yang muka sembagus kan ibu? Ada karena lapar garam. Aduh bahaya sudah. Sudah Pula bahaya. terus yang cantik kayak gini jadi katanya saya bisa on kamera. Usahakan akan baik sebelum apa? Ambil video. Tanggal. Iya. Belum doka. Pakai daun giawat yang garam, daun jambu batu dengan garam ibu ya, siapa? Walen. Ya. Pakai garam dan daun giawas. Iya kak, lah sumbur. Saya halus-halus lah gosok di bakas-bakas itu saya ditambah yang kena-kena itu. Iya, ada masih meradangnya. Masih merah ampun. Iya, ngatasi itu ibu. Pak Kres, Ibu Marnika, Ibu Subiani. Ibu Pak Kres yang buka. Marni kak. Pak Kres, Upi Pak Kres kak. laki-laki pun perempuan dulu. Silakan Pak Kres. Oke. Teman-teman di Kotong di kelompok 2 ya. Iya Pak Kres. Ya, Pak Iya, Kres. jadi memang setelah Kotong belajar dari modul 2.3.1, kemudian ada penguatan tadi oleh Ibu Fasilitator terkait dengan kasus yang nantinya Gotong angkat sebagai tugas kelompok kita, maka mungkin terkait dengan kasus yang Gotong angkat ini membutuhkan kesepakatan bersama kita untuk kita menyepakati kasusnya seperti yang tadi Ibu bilang itu, Ibu Fasil bilang itu bahwa ada kasus nyata yang terjadi di pulau masing-masing ataukah kasus yang Gotong lihat akan di surat kabar kan, lalu Gotong angkat dia menjadi kasus di Gotong kelompok yang nantinya Gotong sampaikan pada saat presentasi kelompoknya nanti. Mungkin pada kesempatan ini mungkin Bapak teman-teman bisa minta pendapatnya untuk bisa menyampaikan kasus mana yang nanti Gotong. Silakan ibu-ibu hebat. Ibu Alen suara kasus apa? Kalau Ibu Alen suara kasus ya, Gotong pakai Ibu Alen pun kasus itu saja. Pakai Ibu Welika. Kayaknya kita sharing semua juga apa lah. Pilih tuh siapa yang mau punya siapa begitu. Jadi mulai dari dengar Ibu Weli sekarang. Ibu Weli dari tadi bicara nih untuk suara ke mana nih? Ibu Weli sekarang posisi di mana, di Keratu ataukah di Kayak Ratu di mana? Di rumah kan di sekolah. Ayo itu kayaknya komputer, bung apa itu apa audio? Oke, mungkin sebentar Ibu Weli perbaharunya berangkat, mungkin Ibu Alen kah, Ibu Marni kah, Ibu Subiani kah mungkin bisa sampaikan kasus-kasus apa yang maksudnya nantinya jadi kesepakatan kita bersama. Kalau itu sampaikan dulu ke kasus ya Pak. Oke, silakan Ibu. Iya Pak. Itu sampaikan beta kasus dulu ya. Iya silakan Ibu. Oke, Ini kejadian baru. Kejadiannya di sekolah ini baru saja ini terjadi. Ada siswa yang sudah 1 minggu lebih tidak masuk sekolah. Setelah 1 minggu itu dia baru kasih informasi ke sekolah kalau dia berangkat ke Buru kerja di sana untuk membayar biaya prakeringnya, persiapan untuk pembayaran biaya prakering.
karena setelah diselidiki itu ternyata dia dari keluarga broken home. Mama bapak udah menikah, kemudian dia tinggal dengan nenek yang udah tua. Jadi untuk menyangkut pembayarannya itu dia berangkat ke guru untuk kerja di sana. Kemudian tadi ini kita bahas-bahas di sekolah dan juga udah dibahas di forum juga katanya, karena hari Sabtu kemarin saya tidak masuk, tadi katanya ada dibahas di forum, itu kepala sekolah sampaikan kepada orang tuanya, kepada keluarganya, suruh dia pulang. Kalau nggak pulang berarti siap tanggung risiko. Kemudian tadi ini saya dengan teman-teman ada bincang-bincang dengan teman menyangkut itu. Saya sampaikan kalau menyangkut itu kayaknya kita tidak bisa inisiatif bilang langsung kasih keluar kalau dia tidak pulang, karena faktor dari keluarga kasihan juga. Karena memang anak itu rajin, cuma karena faktor keuangan akhirnya dia berangkat ke guru untuk cari kerja. Jadi ini saya juga sampaikan di sini untuk cari solusi dari teman-teman itu bagaimana kira-kira solusinya itu untuk menyikapi kasus tersebut, itu Pak. Oke, Bu. Jadi kalau menurut saya itu paradigma yang ada dalam kasus ini itu antara hak dan tanggung jawab. Mendapatkan pendidikan, sedangkan tanggung jawabnya untuk pembayaran tersebut, begitu Pak. Ya makasih, itu kasus saya yang saya alami sekarang ini. Lalu Ibu, saya mau tanya, maksudnya setelah itu keputusannya bagaimana? Keputusan kepala sekolahnya setelah siswa itu tidak masuk sekolah selama kurang lebih 1 minggu itu terhadap kasus itu? Keputusan sekolah dia cuma menyampaikan anak itu harus kembali. Kalau dia tidak kembali berarti siap tanggung risiko, hanya penyampaian itu saja dari kepala sekolah. Cuma tadi kita bincang-bincang itu kayaknya kita tidak bisa ambil keputusan itu. Saya sampaikan kepada teman untuk menyikapi itu kita mestinya itu kumpul warga sekolah kita bahas bersama-sama. Karena ini kan jelas anak ini sebenarnya mau sekolah cuma faktor ekonomi. Jadi begitu Pak. Kalau kepala sekolah sih ya jawabannya ya itu. Oke, baik Ibu. Jadi pada prinsipnya kepala sekolah setelah maksudnya mendengar cerita yang Ibu sampaikan ini berarti pada prinsipnya kepala sekolah itu menerima. Dia tidak boleh dikeluarkan tetapi disampaikan kepada siswa tersebut untuk kembali dan tetap mengikuti pendidikan seperti itu ya? Oke, baik. Iya, cuma kalau dia belum kembali kan baru 1 minggu nih, kalau dia nggak kembali saya tanggung risiko. Cuma nggak tahu risikonya apa, nggak tahu Pak. Oke, silakan Ibu Alen. Iya Pak Kres, makasih. Ibu Supiani sudah ya? Iya Pak. Iya Pak Kres, makasih. Oke, Ibu Alen silakan. Terima kasih Pak Kres, mungkin beta usul saja ketong dengar permasalahan dulu satu-satu supaya ketong bisa tentukan kira-kira mana yang ketong mau bahas, yang menarik yang ketong mau bahas nih, supaya semua bagian tuh Pak Kres tuh nanti baru ketong sampai di tahap ketong mau analisisnya dia paradigmanya dan prinsip serta langkah-langkahnya apa dalam pengambilan keputusan begitu. Yang penting ketong utarakan kronologis masalahnya seperti apa tuh sesuatu supaya ketong tahu yang ketong mau angkat mana yang menarik nih. Kalau di beta sendiri di sekolah sebenarnya ada persoalan yang beberapa persoalan yang sementara terjadi, cuman beta wante-wante yang sampai begini nanti di kelompok sebelah panus nih ibu kakak lain itu orang nendang satu kelompok, jadi jadi mungkin nanti kita dengar dari teman-teman kasusnya seperti apa. Kalau dari beta sekolah itu beta langsung saja juga Pak Krese supaya jangan oke, baik. Kalau di sekolah itu kasusnya ada 2 kasus itu yang melibatkan tindakan asusila siswa. Jadi asusila siswa gimana mau belakang asusila atau apa tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Jadi ada 2 pasang siswa begitu yang melakukan pelanggaran, tapi pelanggarannya itu bersifat asusila kayak begitu. Jadi yang dari pelanggaran yang dilakukan oleh ketong punya siswa ini, kami juga anak SMA Pak Resto, Bapak Ibu mengkali semua paham toh. Yeah. Jadi
Tapi bukan seng sampai di tahap sampai hamil menghamili atau apa, tapi mereka sudah tergolong sudah melakukan ini diketahui sudah melakukan tindakan asusila kayak begitu. Lalu dari 2 pasang siswa ini katong sudah berdasarkan keputusan bersama Bapak Ibu Dewan Guru dalam forum wali kelas, guru BK, wakasiswaan, itu kita semua sudah sepakat bahwa anak-anak ini harus dikeluarkan karena melakukan pelanggaran berat karena sudah melanggar tata tertib sekolah yang poinnya itu sangat berat sekali begitu. Lalu tapi di sisi lain ada dilema yang muncul karena Pasti ya. ibu kepala sekolah karena ibu kepala sekolah pikir yang di dalam di antara anak-anak ini ada mereka anak-anak kelas ujian, sebentar lagi mereka ujian. Lalu yang berikut orang tua yang bersangkutan atau dari siswa-siswa tersebut, orang tua datang memohon-mohon di sekolah untuk jangan lagi anak mereka itu dikeluarkan. Kalau dikeluarkan langsung tahu mau kasih sekolah dia di mana lah, anak-anak ini mau dikasih sekolah di mana. Jadi biarkan mereka ada, tapi dong berjanji, orang tua itu berjanji untuk nanti mencari solusi supaya agar anak-anak ini bisa memperbaiki dong punya mental, moral, lalu dong punya kehadiran juga di sekolah itu lebih baik. Tapi kan ini keputusan forum keluar, tapi dilema itu muncul karena orang tua tidak mau menerima keputusan forum. Lalu kepala sekolah mengalami dilema seperti begitu. Akhirnya kepala sekolah mulai mengundur-undur seperti kembali lagi mengkaji ulang kembali, meminta pendapat dari Bapak Ibu guru pribadi satu-satu pribadi, gimana Bapak Ibu punya perasaan untuk anak-anak ini, tanya lagi sejauh mana kita sudah melakukan pembinaan untuk anak-anak ini, seperti itu kira-kira pendekatan kepala sekolah tuh pribadi ke pribadi, tanya pribadi ke pribadi. Lalu alhasil anak-anak ini masih berproses di sekolah, tidak jadi dikeluarkan. Tapi hal ini tuh menimbulkan polemik di antara siswa-siswa yang lain juga, karena akhirnya nanti siswa yang lain juga berpikir bahwa jadi kalau pelanggar tata tertib sekolah seperti itu masih bisa diberikan kompensasi untuk menjalani proses di sekolah seperti biasa, pergi sekolah kayak biasa, kayak apa-apa. Atau bahkan mereka tidak pergi, bahkan di antara mereka tuh ada yang siswa dong sampai ke sekolah lain, tinggal di rumah saja berbulan-bulan dikasih. Sampai saat ini itu belum menemukan permasalahan, belum menemukan jalan fix gitu untuk dikeluarkan, padahal sudah keputusan, tapi terjadi dilema seperti begitu. Nah cuma maksudnya beta pikir jangan sampai masalah yang beta sampaikan ini juga Bapak Nus dengan Ibu Soka ada bahasakan di kelompok sebelah lain seperti Bapak, jadi nanti pertimbangkan saja tuh Bapak Ibu tuh kita kembali ke Bapak Ibu sama saya Pak Kres, silakan. Oke, terima kasih Bu Alen. Ya. Mungkin kita bergeser ke Ibu Marni atau Ibu Weli, silakan. Halo Bapak Ibu, dengar Ibu Wel. Mantap. Suara sebagus ya. Sudah. Aman. Oke Bapak Ibu, betul sudah dengar Bapak. Ibu berdua tadi. Bapak Ibu itu berpikir bahwa masalah-masalah yang terjadi di siswa pasti hampir sama. Cuma masalah yang tadi Bu Alen kata di SMP belum pernah dan semoga tidak ya. Bapak Ibu beta pun permasalahan hampir sama dengan yang tadi Bu Fasil cerita terkait siswa tuh. Ada 2 orang siswa Bapak Ibu. Ini yang terjadi sekarang. Dua ini asal dari gunung sana Bapak Ibu, Manusa. Jauh sana. Orang tua datang, orang tua hanya titip. Taruh dong begitu saya Bapak Ibu. Lalu orang tua balik. Sekarang Bapak Ibu dong tinggal sendiri, dong harus cari makan sendiri, dong harus biayai dong hidup sendiri Bapak Ibu. Akhirnya dong pemalas datang ke sekolah, bukan pemalas Bapak Ibu, tapi sangat jarang datang ke sekolah. Sudah terjadi dari kelas 7, dan sekarang sudah 8.
Atau selalu bahas dong di forum. Waktu kelas mau naik kelas ya dibahas ya, diberikan konsekuensi naik dengan persyaratan kalau terjadi di kelas 8 juga demikian berarti dikeluarkan. Maksudnya dikeluarkan dari sekolah dipindahkan ke sekolah lain seperti itu. Mungkin di SMP yang dekat dengan gunung lah, seperti itu Bapak Ibu. Padahal Bapak Ibu ketus yang tahu ke dalam, wali kelasnya pergi cari dan cari tahu, ternyata dong kondisi keluarga seperti itu. Jadi sekarang ini adik kakaknya Bapak Ibu harus jadi apa di pasar malam nih, tuyul di rumah setan itu, di pasar malam di Lau nih, di pasar. Mereka harus jadi tuyul Bapak Ibu, lebih intens sejak rumah apa nih? Rumah setan, rumah hantu tuh pasar malam dia muncul lah. Kemarin dulu. Terus sih ikut tes setengah semester, semakin tengah semester. Kita tanya Bapak Ibu, jadi datang hari Senin, hari Selasa saya hadir, Rabu saya hadir, Kamis hadir, Jumat hadir. Beta panggil Bapak Ibu, beta tanya, lalu dia sampaikan begitu. Ibu maaf, katanya saya ikut PTS ini karena katanya tuh ikut jadi tuyul di sana sampai larut malam. Jadi katanya bangun terlambat dan katanya saya ke sekolah lagi. Lalu Bapak Ibu beta sampaikan kemarin di forum ke orang tua, wali kelas juga sampaikan begitu. Karena dong memang kekurangan makanan, Bapak Ibu jadi dong harus berusaha cari uang sendiri untuk makan. Kebutuhan yang lain. Bapak Ibu juga beta pernah, karena ya satu orang itu satu kelas yang beta anak. Beta lihat dia pakai seragam itu sangat yang bisa layak dipakai. Bapak Ibu beta kasih sepatu yang bisa layak dipakai, beta kasih, beta tahu Geo lebih besar dan beta kasih saja. Karena beta berpikir bahwa memang anak-anak ini butuh perhatian khusus. Karena Bapak Ibu ketemu pas kalau dong dari sekolah, sementara dong hak untuk sekolah dan juga dong harus cari hidup, perlu hidup, perlu makan pakai setiap hari. Jadi itu dilema yang terjadi. Di forum sudah dibahas, hanya dibilang dari pimpinan sekolah bahwa nanti wali kelas yang pendekatan dan lihat lagi, kasih arahan, kasih bimbingan seperti itu Bapak Ibu. Tapi itu berpikirnya sudah terjalan dari kelas 7. Kalau akan mau berlanjut terus, nanti akan tetap begitu saja. Kemarin bisa mengusulkan, panggil orang tua, supaya kakak bisa bilang anak pun keberadaan ini, tanggapan orang tua seperti apa. Terkait itu. Begitu Bapak Ibu, itu persoalan yang beta sementara terjadi. Bapak Ibu sangat lihat Dondua sangat kalau dulu kecil-kecil saja. Tapi dong rumah tuh Bapak Ibu, untuk tuh bangun akang, pakai lantai tanah saja Bapak Ibu tuh, paku papan salah dong tidur saja, aduh sangat memperhatikan. Kita belum pita, tapi kita pun anak laki karena supila dia lihat, dia bilang apa paling sayang Dondua. Seperti itu Bapak Ibu. Itu dilema yang kata mah kalau Dondua sementara Dondua juga harus berusaha mencari hidup. Kadang hidup, maksudnya orang tua tinggal lepas dong saya kayak pernah beta kayak kusu begitu Bapak Ibu. Kusu itu saat dia beranak, dia melahirkan dia lepas dia pun anak lepas buang saja dong kayak kusu begini. Jadi tahu mungkin kita pun orang gunung ya Bapak Ibu yang seperti itu, jadi pikirnya nanti anaknya. Jadi Bapak Ibu kita sekolah dilema sekarang, maka sekolah dong atau tetap mempertahankan dong seperti itu. Mungkin itu dari beta Bapak Ibu yang terjadi sekarang. Oke, terima kasih Ibu Weli atas ceritanya yang luar biasa sekali. Dan berikutnya Ibu Marni, silakan. Ya, terima kasih Pak Kres. Mungkin masalah-masalah yang ditemukan oleh Ibu Supiani, Ibu Alen maupun Ibu Weli memang dikatakan itu SMP, SMA, tapi yang kurang lebih beta bertugas di sekolah yang sekarang beta bertugas, masalah-masalah yang ada di sekolah tuh kayaknya belum sampai ke tingkat tingkat seperti yang diceritakan oleh Ibu Fasil atau teman-teman CPG atau di kelompok ini. Cuman yang beta merasa yang terkait dengan paradigma
berpikir berbasis rasa peduli itu saya beta temukan pada saat siswa itu dia masuk awal kelas 1. Itu siswa itu dia mau masuk, tetapi orang tuanya tidak mampu untuk membeli dia punya pakaian seragam. Dari sepatu sampai tas, pokoknya perlengkapan pakaian seragam. Kemudian sementara itu kan kepala sekolah kan sudah pensiun, tetapi ada PLH-nya, tetapi kebijakan itu juga tidak bisa diambil karena posisinya kan mau ambil uang dari mana begitu. Kemudian teman-teman koordinasi dengan beta, PLH juga koordinasi dengan beta, maksudnya terkait dengan kepedulian kita terhadap siswa tersebut, tapi orang tuanya, anaknya itu dia mau masuk, tapi orang tuanya bilang jangan dulu, nanti katong ada uang dulu baru bisa masuk. Terus beta bilang, pokoknya mau pakai baju biasa kah, apakah masuk saja, nanti bu guru dong kasih buku dan pensil. Tetapi orang tuanya tidak mau. Terus waktu itu saya panggil teman-teman, terus katong rapat di forum terkait dengan hal ini. Kemudian beta suruh salah satu teman datang ke rumahnya melihat kondisi keadaan keluarganya memang berasal dari seperti broken home juga. Bapaknya sudah menikah lagi, terus mamanya punya anak 3 yang masih kecil-kecil, tinggal sendiri begitu. Apalagi pada saat kemarin-kemarin itu isu berkembang bahwa di Abaka kan lagi bermasalah, jadi mereka tidak mempunyai penghasilan. Kemudian katong bahas, terus beta bilang buat teman-teman, ada uang kantin, sebaiknya katong beli perlengkapan sekolah saja untuk siswa tersebut. Jadi orang tua teman-teman bilang iya, katong setuju. Kemudian kebetulan uang itu beta pegang, terus beta ke pasar dengan PLH itu langsung beli dia punya baju, terus katong serahkan ke sekolah, pergi ke dia punya rumah, terus katong kasih ke orang tuanya, terus dia masuk seperti biasa. Jadi kebijakan itu yang katong ambil selagi yang ada kepala sekolah yang menetap, sehingga yang penting siswa itu dia bisa belajar. Bukan saja siswa itu, ada siswa juga, sebenarnya ada 2 orang. Dikatakan siswa yang kurang mampu, jadi orang tua latar belakang dari broken home. Sehingga katong kebijakan ada yang teman-teman punya anak yang memiliki pakaian bekas, sepatu atau tas, katong langsung kumpul, katong berikan kepada anak-anak tersebut. Sehingga anak-anak tersebut itu sampai sekarang bisa sekolah. Jadi alhamdulillah memang mereka sudah sekolah. Ternyata memang kalau mau dibilang belum cukup 6 tahun. Tetapi karena mungkin guru kelas 1-nya cara mengajarnya mungkin bagus, sehingga mereka bisa baca dengan mengenal huruf sampai sekarang. Nah, itu saja Pak Kres mungkin dari saya teman-teman. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman semua atas ceritanya yang luar biasa dan bagus sekali. Mungkin kalau dari kita punya itu yang tadi kita sampaikan itu di awal tadi itu. Jadi kita punya tetap kasusnya tawuran, dan tadi kita sudah bercerita itu sudah panjang itu. Mungkin teman-teman tadi kan pasti dengar juga toh. Jadi kita punya ceritanya, kronologi kasusnya itu seperti yang tadi kita sampaikan pada di Kotong masih di main room itu bersama Ibu Fasil itu. Jadi mungkin itu, lalu teman-teman mungkin dari beragam cerita yang Kotong sampaikan ini pastinya Kotong harus atau memutuskan untuk Kotong mesti tetapkan satu cerita yang dijadikan kasus untuk Kotong nanti tampilkan pada sesi
presentasi hasil diskusi. Dan mungkin sebelum potong ini putuskan secara bersama-sama, mungkin teman-teman bisa sampaikan mungkin di antara ciri-ciri ini mana yang potong sepakati untuk potong jadikan sebagai kasus kita di kelompok 2. Oke, silakan teman-teman. Oke, Ibu Alen silakan. Ya Pak Kres, terima kasih dari beta menyimak cerita dari teman-teman semua, Bapak Ibu semua. Beta menyimpulkan bahwa kalau masalah Ibu Supiani, Ibu Weli, dan Ibu Sumarni hampir-hampir mirip karena semuanya masalah dengan keuangan siswa. Mirip semuanya keadaan siswa. Kalau beta punya tentang kasus itu, asusila, terus kalau Pak Kres punya terkait dengan tawuran. Bapak Ibu mungkin beta masukkan saja mangkali ketong kalau mau ambil yang ada nih boleh, tapi boleh Kak ada mungkin masalah lain yang terkait dengan dengan mungkin dilema pengambilan keputusan terkait dengan rekan kerja, begitu boleh? Kalau jika Bapak Ibu punya gitu supaya kayak akan sedikit berbeda, jangan sampai mungkin nanti kelompok lain juga mengangkat hal yang sama terkait dengan siswa juga kayak begitu. Iya. Jadi saya sekarang kan di rubrik ini kan itu ada di situ ada unsur refleksi yang hasil pengujian yang menarik dan unsur mengandung unsur tak terduga. Jadi siapa tahu mungkin ada yang berbeda dari ketong begitu terkait dengan pengambilan keputusan terhadap rekan kerja atau bagaimana begitu. Ini beta usul Pak Kres, tapi kalau memangnya kelompok mau pakai yang ada dari kelompok, berarti ketong langsung analisis keputusan, analisis saja toh. Oke, baik Ibu Alen. Jadi mungkin setelah yang disampaikan oleh Ibu Alen ini, mungkin teman-teman mungkin selain ada cerita yang disampaikan yang berkaitan atau bersentuhan langsung dengan siswa, ataukah ada cerita yang maksudnya bersentuhan dengan rekan sejawat atau guru, teman di sekolah, supaya kita angkat menjadi satu kasus. Mana teman-teman? Silakan. Mungkin bisa sampaikan pendapat toh. Sebab ini kita punya waktu ini kayaknya susen jalan terus. Iya, jalan terus ini. Supaya kita sudah. Maksudnya apa yang disampaikan Ibu Alen tadi beta setuju. Maksudnya kan ada di Ibu Alen ya. Kak bagaimana Ibu Alen? Ada toh, jadi tinggal pakai itu saja kan. Nanti baru selanjutnya seperti apa yang penting katong pakai yang ada di Ibu Alen itu dulu. Kak bagaimana menurut Bapak Ibu yang lain? Bisa juga tahu ya begini Bapak Nus angka akang barang Bapak Nus punya Bapak Nus kasih kesiswaan tuh. Bapak Nus yang pusing dan akang barang gitu. Iya itu lagi. Kalau kasusnya menarik, untuk menarik ya. Iya. Gimana jadi itu tapi beta tertarik Weli masalah. Ibu kalau masih bingung, kalau bisa masalahnya dikirim betul kuat sekarang coba saya bagikan supaya kalau apa yang kirim kasus duluan berarti kan mereka tidak ambil lagi. Jadi kasus apa yang kirim duluan berarti jangan sampai kalau terlambat kirim, coba dikirim di grup. Ini kasus kita kelompok 3, ini kasus kita kelompok 1. Kasusnya aja Bapak Ibu. Kasusnya saja, cerita kasusnya saja. Oke, terima kasih. Supaya kalau dapat lihat sudah berarti coba Ibu. Ibu, ini saran saya untuk bisa masuk duluan. Itu diambil supaya jangan sampai kasus kelompok yang sama. Lewat grup saja, lewat grup WA. Ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Fasil. Terima kasih. Ibu Alen coba. Berarti Ibu Alen punya sudah? Ibu Alen? Jadi Bu Alen juga? Ya. Menarik tuh Bu Ibu. Iya. Itu menarik. Menarik. Ya, terserah Bapak Ibu saya. Kita belum ketik akang. Ketika kan cabar-cabar lah kasih pon kamera dulu lah katong ya bagaimana? Sayang, maksud kita Ali langsung ke saya teman-teman, ini kasus dari kelompok 2.
cerita di sekolah beta tentang masalah ini. Setidaknya Ibu Ona dan Bapak Nus dia dos yang angkat lagi. Dan si angka lagi, iya. Tapi janganlah secara kronologi cerita dulu kayak akan judul saja. Judulnya saya judul, iya boleh. Berarti kita langsung masuk. Ibu Fasil tadi bilang bikin dalam bentuk Word lah jadi. Langsung tema saja Masalahnya dulu. Temanya ada itu tentang apa? WA dulu saya WA masuk grup dulu. Beta jangan alih sekolah. Ibu yang WA juga. Ya, tidak apa-apa, mau di Word, mau di PDF, sebarang saja, mau di PPT terserah lah. Yang penting masalahnya muncul. Oh iya. Ya. Cepat-cepat kalau gitu Bapak Ibu ya. Iya. Oh, Ibu Willy ada ketika? Sih? Oh, kasus Grup. kelompok 2. Ya, terus saya kasus kelompok 2. Pelanggaran asusila ke apa di SMA Negeri 22 Serang bagian Barat. Iya. Salah? Dilema etika Ya. kepala sekolah. Dilema etika yang dihadapi oleh kepala sekolah yang dihadapi oleh kepala sekolah SMA Negeri 22 SBB terkait dengan kasus pelanggaran asusila itu mobil apa asusila kah, pelanggaran asusila kah apa sih? Iya, asusila itu saya. Melanggar. Artinya ini siswa nih toh. Iya. Katanya bilang apa bagaimana begitu kah Pak Grace kah pelanggaran asusila kah? Ale mau tulis Asusila pelanggaran kan bisa siswa dengan siswa, guru bisa. Iya. Asusila kan itu bisa siswa dengan siswa, guru dengan siswa bisa. Antar siswa. mau tulis pelanggaran tata tertib sekolah dalam kurung asusila. Begitu. Iya, begitu juga pelanggaran tata Tata tertib sekolah atau peraturan sekolah. itu asusila Pelanggaran asusila Iya, antara siswa di sekolah. yang itu kan antar siswa gitu ya. Ya. Antar siswa. Pelanggaran sekolah asusila yang dilakukan antar siswa. Begitu saja. Iya. Ya. Dilema Oke, itu saja. Antara siswa di Dilema etika yang dihadapi oleh kepala sekolah SMA. Atau ini bilang apa judul gitu. Iya. Dilema etika yang dihadapi oleh kepala sekolah SMA Negeri 22 SBB terkait dengan kasus pelanggaran tata tertib sekolah asusila yang dilakukan antar siswa. Iya. Begitu. Itu Iya, saja. Oke. Iya. Iya. Kirim juga. Kirim saya nanti kotong kalau akan belum pas nanti kotong pikirkan ulang sebelum kotong presentasi itu Ibu toh. Iya. Ini yang mau kasih tunjuk Musya Onas meja. Iya, itu. Iya. Nah. Mana Akang? Kan di mana Ibu Fasil tadi bilang tuh? di WA. Iya. Grup. WA grup, ya. Mana grup. Grup dan kalau bisa di kolom chat di sini lah juga jangan sampai dong saya sibuk deng WA grup lah. Sementara konsentrasi para pikir kasus toh. Kolom chat berarti di main room. Iya. Oh, Yang bisa nanti ketemu masuk di room tuh Ya, ada bahas. betul. Di Kirimnya WA di main dulu, room ya. kalau di kolom chat di main room. Kalau saya di kelompok, Oh, ya di kelompok WA di main juga room. boleh. Ibu sudah lanjut kirim di WA grup. Kirim judul dulu Pak Ibu ya, supaya jangan sama. Ya sampai begini kaget ada yang sama. iya. Ibu, Ibu Fasil bilang cerita lengkap. Ibu Fasil bilang di main room tadi. Bapak Ibu alangkah baiknya cerita lengkapnya dikirimkan. Boleh judul. Cerita lengkap. yang penting Iya, judulnya betul. sebagus atau Ibu Bu toh. Alen ceritanya disampaikan Gambar, supaya teman-teman itu mengerti alur cerita itu. Tidak usah analisisnya bagaimana tidak perlu. Yang penting Ya, Ibu. ceritanya dulu, cerita permasalahannya. Ibu di kampung alur, cerita dulu supaya. Iya, beta ada kasih gambaran permasalahannya. Sekolah menghadapi
gambaran permasalahan sekolah menghadapi sekolah diperhadapkan dengan kasus suatu permasalahan beberapa siswa yang melanggar tata tertib sekolah, melanggar kategori pelanggaran berat, betul, yang berkaitan dengan Semuanya sudah asusila. kirim ya. Sudah kirim permasalahan. Mantap, silakan Bapak Ibu berlanjut. 30 Iya, Bu. menit lagi kita selesai ya Bapak Ibu ya. Pak Ica tuh ambil pemilihan jurusan. Baik juga. Ya. Berarti sudah aman. Atau lanjut ini ya. Iya, lanjut itu jam. Beta share screen kah bagaimana? Share screen juga Iya sayang, pegang ya. beberapa siswa melanggar tata tertib sekolah kategori pelanggaran berat yang berkaitan dengan asusila. Dari hasil ini tadi beta cerita akan nanti bukan baru katong nggak selengkap juga katong langsung masuk di ini juga kalau mana Pak Ibu supaya waktu nih. Boleh. Tapi abis ini waktu akan kembali tuh sayang, ya teman-teman kelompok lain mau lihat lagi. Jadi ketemu bahas sekali juga apa sayang? Iya. Sengok katong su kirim judul tadi tuh. Udah mulai ketemu ya, oke masuk. Jangan sampai dong mulai ketemu. Saya lihat kan penggambaran permasalahan. Saya nanti di rukol berikut toh, rukol presentasi toh. Iya. Jadi dia poin-poin gambaran permasalahan saja Ibu. Oke. Ya. Jadi kita tulis poin-poinnya nih berkaitan dengan asusila sudah. Lalu hasil forum rapat Dewan Guru siswa pelanggar tata tertib tersebut dikeluarkan. Ibu Alen, maaf ya, beda. Ini Ya. maksudnya sekolah dihadapkan dengan suatu permasalahan beberapa siswa. Kalau bilang beberapa itu kan bisa lebih dari 2, 3, 4. Iya, ada 4 orang. Jadi 2 pasang. Tadi kita cerita 2 pasang nih, Ibu Oh iya. Benar nih. Iya, kita pikir cuma 2 orang sah. Ampun. Jadi tindakan ini tindakan asusila di sekolah. Sekolah diperdagangkan soal permasalahan siswa yang melanggar gitu kan? Siswa yang melanggar tata tertib sekolah. Tindakan pelanggaran melanggar asusi apa? Kalau tata tertib kayaknya tindakan asusila saja kan? Iya, barang akan masuk dengan tata tertib. Jadi katong barang di katong sekolah itu tindakan ini dia masuk pelanggaran berat. Ya. Iya memang. Asusila ya. Lanjut Ibu Alen. Pelanggaran tata tertib sekolah ya. Forum memutuskan dengan tata tersebut terus orang tua memohon untuk Anaknya tidak dikeluarkan. Untuk tidak dikeluarkan. Kepala sekolah mengalami dilema. Iya. Kepala sekolah mengalami dilema etika. Ini 3 orang itu kelas ujian, 1 orang itu kelas 11. Jadi 1 siswa ini kelas 11. 3 orang nih
Jadi berpasang-pasangan, pasang-pasangan nih. Di Iya. tiga diantaranya kelas ujian, sedangkan yang satu perempuan ini kelas 11. Nah, baru sempurna datang ke sekolah ini bagaimana? Tulis poinnya bagaimana? Sekolah Sekolah mengalami dilema etika. sekolah minum. Maksudnya Orang tua mohon tidak dikeluarkan karena siswa tersebut karena satu siswa kelas ujian. ya siswa kelas Ujian terus apa tuh? khawatir tidak dapat diterima di sekolah lain, apa gitu tuh? Iya. Khawatir tidak Diterima di sekolah lain. lain sekelas ujian, berjanji akan memberikan arahan. Tidak mengulangi lagi perbuatan. Menyelesaikan, tapi sampai sekarang kan akan selesai nih Kak. Berjanji akan kepala sekolah mengalami dilema etika karena sudah menjadi keputusan bersama dalam forum rapat dalam guru menjaga pusing lagi ya. Sudah langsung mari kita melakukan analisa paradigma yang digunakan ini apa rubrik bilang paradigma pertama kan ya. Paradigma dulu tuh 4 paradigma itu kata paradigma apa Bapak Ibu yang terjadi dalam dari 4 paradigma itu masuk apa ya kita bingung lagi kebenaran bukan kebenaran lawan kesetiaan, rasa keadilan lawan rasa kasihan, atau jangka pendek lawan jangka panjang, bingung lagi. Kalau keadilan lawan rasa kasihan, keadilan kayaknya jangka pendek lawan jangka panjang apa? Iya, karena gini, kalau saya ambil keputusan saat ini akan tinggal berlarut-larut. Dampaknya ke anak siswa juga, ke siswa yang lain juga. Iya. Lalu kalau ambil keputusan sekarang, dampaknya jangka panjang juga untuk anak-anak ini. Iya. Karena dong kelas ujian, dong saya bisa ikut ujian, terus saya tahu ini dong kemungkinan bisa diterima di sekolah lain atau tidak. Kayak begitu. Gimana masa depannya? Begitu kah? Bagaimana? Jangka pendek kalau jangka panjang kah? Bagaimana Bapak Ibu? Kalau kita jangka panjang lawan jangka pendek Bapak Ibu. Iya, jangka pendek lawan jangka panjang. Kak, bagaimana Bapak Kres? Bisa Ibu. Ya, jangka pendek lawan jangka panjang, paradigmanya itu. Paradigma yang terdapat Kak itu jangka panjang. Kan ada 4 tuh toh. Ya. Individu lawan kelompok. Mungkin individu lawan kelompok. Jangka pendek lawan jangka panjang. Rasa keadilan lawan rasa kasihan juga. Rasa keadilan lawan rasa kasihan juga, Seng. Karena karena nggak ada kasihan-kasihannya ini. Kasihannya apa ya? Gimana? Kasihannya di orang tua, karena orang tua yang memohon-mohon itu. Bagaimana? Kalau jangka pendek loh, jangka panjang saja jual. Ini bisa saja apa? Karena memang Dewan Guru sudah memutuskan, lalu orang tuanya itu memohon lagi untuk anaknya tidak boleh dikeluarkan, berarti ini bisa saja jangka pendek versus jangka panjang, kemudian menurut itu juga bisa kebenaran lawan kepentingan kelompok
kepentingan kelompok lawan kepentingan individu. Bisa Maksudnya juga menurut beta sih. begitu. Kah bagaimana? Tahu nih individu ini. Bapak, menurut beta individu berarti dia siswanya dengan mementingkan individunya daripada orang. Tapi ini beta melihat dari dampaknya ke siswa yang lain. Ketika ketuk terima dia, dampaknya ke siswa ini bagaimana? Ketuk keluar dia, dampaknya juga bagaimana panjang dan pendeknya untuk kelanjutan sekolah nih Bapak Ibu ya. Oke, boleh. Jadi kita sepakat jangka pendek lawan jangka panjang saja versus jangka panjang saja. Supaya dia masuk di prinsip berpikir berbasis hasil akhir. Ya. Ya. Jangka pendek lawan Jangka panjang. jangka panjang. Begitu doang. Terus prinsipnya ya kah? Pas sudah tuh. Prinsipnya itu masuk ada 3 prinsip, berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, berpikir berbasis rasa peduli. Jadi bagaimana berpikir berbasis hasil akhir kah peraturan? Tapi peraturan kah apa tahu? Peraturan kah apa Ibu? Berpikir berdasarkan peraturan sayang, berbasis peraturan. Jadi harus karena peraturan. Makanya ketuk kalau dia tuh sesuai peraturan. Itu bagaimana ya Kalau Ibu Alen kalau berpikir berbasis hasil akhir juga itu dia guru itu dia memiliki rasa jiwa sosial yang tinggi. Berarti itu kan ada saling keterkaitan juga itu karena tadi kepala sekolah. Ini nanti sekarang pertanyaannya, nanti sekarang analisisnya gini. Jika Anda adalah kepala sekolah gitu jika Anda adalah kepala sekolah, tindakan apa yang akan Anda lakukan untuk mengatasi dilema ini? Terus pengambilan keputusan dari 9 langkah itu konsep pengambilan atau pengujian keputusan ini yang akan masuk nih apa saja. Jadi jika katong sebagai kepala sekolah itu apa yang akan katong lakukan kayak gitu. Bagaimana? Mengeluarkan tetap pada peraturan, mengeluarkan. Apakah harus 3 itu pilih satu saja atau bisa lebih dari 2, 3 begitu bagaimana? 3 mana Ibu Marni? Untuk prinsip dia punya pengambilan keputusan, 3 prinsip. Satu saja. Ya. Kalau satu saja yang lebih ini nih antara berbasis peraturan dan berbasis hasil akhir. Ini di antara 2 itu. Karena ada tadi kan di awalnya kan ada tata tertib. Kalau tata tertib itu berarti dia sudah prinsip berpikir berbasis peraturan. Iya, itu saja juga berpikir. Jadi kita berpikir berbasis peraturan nih. Kalau katanya jadi kepala sekolah, katanya akan menggunakan prinsip berpikir berbasis peraturan. Begitu kan? Ya. Atau saya jelaskan lagi masalahnya tuh. Harus dijelaskan. Iya, harus dijelaskan. Saya lanjut dulu. Lanjut dulu, yang penting poin-poinnya soalan toh. Lalu habis prinsip tuh apa tuh? Langkah pengambilan keputusan. Iya, ada 9 langkah tuh. Iya. Langkah. Yang pertama tuh nilai-nilai yang bertentangan, betul tuh? Iya. Nilai-nilai yang bertentangan dengan situasi tertentu. Iya, mengenali nilai-nilai yang bertentangan. Jadi dalam nilai jadi langkah pengambilan keputusan yang pertama nilai yang bertentangan, saling bertentangan dalam situasi tertentu. Apa dulu kata bertentangan apa? Yang saling bertentangan. Itu kan tadi kepala sekolah sudah memutuskan di forum rapat. Tuh. Nah, nilai-nilai yang saling bertentangan ini kan nilai-nilai kebajikan kan, yang nilai-nilai kebajikan yang harus ini. Toh, pokoknya hubungannya dengan aspek moral.
menit lagi bergabung di main room ya. Iya, Ya Ibu. 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 Geo bilang. Geo. Gue akan paling mengantar barang nih. Aduh. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Dalam situasi tertentu. Terus yang kedua, Ini nilai-nilai yang bertentangan Bapak Ibu, katong bisa pisahkan sekali juga. Nilai-nilai yang bertentangan di sini adalah Peraturan apa? Nilai moral apa? keputusan yang apa? keadilan, disiplin. Disiplin tuh siswanya disiplin. Melanggar aturan berarti dia tidak disiplin. Nilai disiplin. Nilai apa tuh kan nama? Nilai kebajikan Bapak Ibu. Ya nilai kebajikan dong. Integritas. Termasuklah itu ini. Integritas. Oh, Bu. Bertentangan. Sabar, nilai-nilai yang saling bertentangan ini coba tolong baca baik-baik dong. Maksudnya nilai-nilai yang bagaimana nih yang pengambil keputusan ataukah di fokus di masalah. Mengapa langkah ini penting untuk Anda lakukan? Pertama, alih-alih langsung kedua penting bagi kita untuk Ibu Alen, di sini dalam menentukan keputusan terkadang ada sesuatu yang harus dikorbankan. Nah, jadi ini kan posisinya kan kepala sekolah dilema. Jadi yang korban ini anak-anak mau dikeluarkan, tetapi orang tuanya juga merasa tertekan dengan masalah ini. Jadi bagaimana? Iya. Sesuai dengan nilai-nilai. Maksud beta tuh yang mengenal nilai-nilai yang saling bertentangan nih. Artinya dari sudut pandang mana nih? Dari sudut pandangnya orang yang mau ambil keputusan ini, dia dilema mau adakah nilai-nilai yang saling bertentangan ataukah yang dimaksud di sini nilai-nilai yang saling bertentangan nih artinya dalam masalah ini ada nilai-nilai kebajikan yang saling bertentangan begitu. Iya, maksudnya lah gitu. Jadi yang ada di situ disiplin dan empati. Atau kepala sekolah empati nih karena orang tua murid sudah tuh cium itu. Jadi ada kasihan di situ, ada empati perlu. Jadi tadi yang Pak Kres bilang integritas. Ini maksudnya bagaimana Pak Kres? Iya, maksudnya menurut beta bahwa pada saat pengambilan keputusan oleh kepala sekolah itu pastinya kepala sekolah itu berprinsip pada peraturan. Prinsip integritasnya bahwa pengambilan keputusan ini pastinya diputuskan dan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi integritas seorang pimpinan atau pimpinan pembelajaran itu bahwa dia tidak memilih bahwa dia ini anak pejabat atau tidak, tetap dia integritas tanggung jawab sebagai pemimpin pembelajaran. Sehingga yang tadi Ibu tanyakan ini, maksudnya mengenal nilai-nilai yang saling bertentangan ini, apakah dia dari sudut pandang pemimpin ataukah apa? Iya, betul lah yang saya bertentangan. Bapak Ibu, menurut beta dari sudut pandang pemimpin, disiplin empati, karena beliau mau menerapkan disiplin, sementara beliau juga mau rasa kasihan per orang tua. Jadi nilai yang ada nih disiplin versus empati. Disiplin itu pelanggaran peraturan sekolah, empati karena orang tua yang sudah datang dan memohon untuk tetap anaknya berada di sekolah. Jadi Ibu Alen bikin menurut beta Bapak Ibu berarti ini paradigmanya bukan jangka pendek lawan jangka panjang. Berarti paradigmanya harus keadilan lawan rasa kasihan. Kawan yang ditanya kebajikan tuh. Iya tuh. Maksudnya artinya gimana? Maksud beta jelas. Kalau empati ya, iya betul, kalau empati di sini berarti paradigmanya itu rasa keadilan lawan rasa kasihan boleh Ibu Alen. Rasa kasihan.
Iya. Atau bagaimana Ibu Wel? Kan tadi kalau berdasarkan, maksudnya yang tadi Ibu Wel maksud itu, Ya. kalau mau ambil keputusan sementara orang tua ini akhirnya empati muncul terhadap orang tua. Bisa memahami bagian teman-teman yang paradigma nih akan punya paradigma jangka pendek lawan jangka panjang ini terhadap sekolah yang akan terjadi terhadap siswa dan sekolah, lingkungan sekolah. Lalu nilai-nilai kebajikan nggak tahu ajarkan ada berapa banyak nilai-nilai kebajikan itu yang saling bertentangan dalam pengambilan atau keputusan itu. Nilai disiplin karena melanggar dan empati itu yang kita pahami. Tapi mungkin salah ya Bapak Ibu. Iya, saya maksudnya nanti kan apa kan saling berhubungan kan? Nanti kan dia saling berhubungan antara paradigma berpikir, paradigma dan prinsip, dan langkah-langkah pengambilan keputusan. Oke. Jadi iya sih memang bagaimana ya betes juga sedikit bingung. Yang kita pahami begitu, Bapak Ibu. Ini paradigma nih. Iya, yang bukan yang nilai keadilan, nilai yang saling bertentangan, nilai kebajikan Katong yang saling bertentangan. Ibu Wel, katong ganti paradigma saja dengan ini rasa keadilan lawan rasa kasihan. Karena Ya, betul. kita mau ambil keputusan sedangkan orang tua, aduh Tuhan ini mantah. Oke, bisa. Keadilan versus Memang kasihan. nyambung. Iya. Keadilan mau Siap. menegakkan menegakkan peraturan tata tertib dan memberi rasa keadilan untuk siswa yang lain juga, kasih pelajaran per siswa yang lain terkait dengan masalah ini, tapi di satu sisi ada rasa kasihan yang muncul. Ya, jadi ambil itu saja, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Keadilan. Maaf ya, tetap kita memahami cuma nilai kebajikan. Iya, betul. Berarti ini yang saling bertentangan di sini disiplin, empati. Apalagi ada yang muncul adalah Bapak Ibu. Kira-kira disiplin, empati, Keadilan. Adil. Keadilan. Ya. Keadilan. Apa lagi? Itu saya. Potong lewat di poin 2 itu dulu, Ibu. Poin 2 mengenal nilai-nilai yang saling bertentangan. Lalu Siapa yang terlibat? Siapa yang terlibat? Siswa. Orang tua. Orang tua. Guru. Oke Bapak Ibu semua silakan tergabung di main room, sudah 10 menit. Iya. Iya Ibu. Bisa dilanjutkan ya Bu Alen sama teman-teman. Iya Ibu, Sangat semangat ya. Silakan tergabung. Ya, Ibu. Oke Bu, terima kasih. Teman-teman nanti ketemu